Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, marilah salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kali ini saya akan membahas tentang qada dan qadar, dua konsep penting dalam Islam yang sering menjadi bahan renungan dan bahan diskusi. Marilah kita mulai dengan memahami pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Coba bayangkan sebuah buku besar yang mencatat segala kejadian, mulai dari hal kecil seperti jatuhnya sehelai daun hingga hal besar seperti pergerakan planet. Semua itu adalah bagian dari qada Allah. Misalnya, ke, ke, ke- misalnya ketika kita mendapatkan rezeki atau kita menghadapi ujian, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerima qada, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu berusaha untuk tetap sabar serta ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup. Kemudian pengertian qadar. Qadar di sisi lain adalah detail dari qada. Kalau qada adalah ketetapan umum, qada adalah bagaimana dan kapan ketetapan itu terjadi. Misalnya, kalau qada adalah ketetapan bahwa seseorang akan mendapat rezeki, qadar adalah detailnya, berapa banyak rezeki tersebut, kapan akan datang dan bagaimana cara memperolehnya. Qada juga mencakup batas waktu atau ajal setiap makhluk. Tiada yang bisa mempercepat atau menunda ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan qadarnya. Pemahaman ini mengajarkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dari qada dan qadar. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah, kita menjadi lebih sadar atas kebesarannya dan lebih taat dalam menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Dua, meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Menghadapi ujian dan cobaan dengan keyakinan bahwa semua ini adalah bagian dari qada dan qadar membuat kita lebih sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Kemudian yang ketiga, menghindar kesombongan. Keyakinan bahwa segala kesuksesan dan rezeki adalah ketetapan Allah membuat kita lebih rendah hati dan bersyukur, serta tidak sombong atas pencapaian yang kita raih. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah memberi ketenangan jiwa. Menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, membuat kita lebih rendah hati dan bersyukur, serta tidak sombong atas pencapaian yang kita raih. Kemudian yang terakhir adalah penerapan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh. Walaupun segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin. Usaha adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam. Jadi, marilah kita selalu berusaha sebaik mungkin dalam segala hal yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, berdoa dan bertawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan berdoa dan tawakal. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan hasil akhir keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan hasil akhir dari setiap usaha kita membuat kita tetap tenang dan bersyukur apapun hasilnya. Tiga, bersyukur dan bersabar. Apapun yang kita terima, baik itu nikmat atau ujian, hendaklah kita sikapi dengan bersyukur dan bersabar. Nikmat yang kita syukuri dan ujian yang kita hadapi dengan sabar, karena semuanya dan nikmat yang kita syukuri dan ujian yang kita hadapi dengan sabar, karena semuanya adalah bagian dari ketetapan Allah. Kemudian yang keempat, sekaligus terakhir, menerima dengan ikhlas. Ketika menghadapi situasi yang sulit,
atau tidak sesuai dengan harapan, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk kita akan membantu kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Eh, dengan memahami qada dan qadar, kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh dengan rasa syukur, sabar dan ikhlas. Mari kita terus berusaha dan berdoa serta selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.